ya. Lanjutlah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Acak-acakan ya waktunya ya. Kembali lagi di podcast Solusial, solusi membawa sial. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswi lagi. Masih mahasiswi ya, kita emang pencinta mahasiswi deh pokoknya. Ini temannya adik-adik mahasiswi yang kemarin kita gangguin tengah malam. Dia mahasiswi yang ini mau sebutin namanya nggak? Boleh. Nama panggilannya Pau gitu. Si Pau ini dia punya pengalaman yang sangat-sangat menarik gitu. Dia belum berkeluarga, belum punya pasangan, tapi dia pernah periksa kehamilan, guys. Oke Pau, apa kabar Pau? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Bang. Masih lanjut kuliah atau udah bosan? Bosan kuliah dari pertengahan semester sih Bang. Terus nggak ada niat berhenti? Enggak, karena sudah dibayar oleh orang tua. Jadi harus dilanjutin. Terpaksa ya? Nggak terpaksa juga, cuman seperti beban anak perempuan pertama ya. Jadi harus lanjut gitu. Nah, kan ada kabar angin. Kabar angin. Dari Kabar mana angin tuh? kalau Pau ini pernah periksa kehamilan. Emang pernah ngapain sih? Udah pernah melakukan apa Anda sampai Anda periksa Nggak kehamilan? tahu. Bingung banget. Gimana awalnya gimana tuh? Iya kemarin, jadi Itu kejadian kapan? kejadian awal-awal tahun 2021 nih, bulan-bulan Maret kayaknya, Ya. bulan-bulan Maret kan. Jadi mungkin ini lebih ke ghosting sih sebenarnya. Kan kalau cewek tuh haid tiap bulan, nah kalau tuh jarang haid teratur kayak gitu dulu. Jadi sampailah biasa tuh kalau tuh kayak datang bulan tuh kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali kayak gitu. Jadi kemarin tuh memang nggak teratur karena hormon dan pikiran itu terganggu gitu. Sampailah waktu tuh disaranin sama ada abang apa ya, abang ipar gitu lah. Abang ipar, abang itu tuh emang dokter kandungan untuk minum obat yang untuk hormon gitu. Jadi kayak gitu kan, biar teratur gitu, karena udah disaranin dokter gitu kan. Tapi Pau tuh nggak ngikutin anjuran dokternya. Misalnya abang tuh bilang harusnya itu pas berapa hari sebelum haid atau setelah haid gitu. Pau nggak, Pau main asal minum aja gitu. Sampailah itu tuh bisa sakit banget. Pau tuh punya riwayat asam lambung kemarin tuh. Ada seminggu 2 minggu waktu awal-awal semester 5. Pau tuh 2 minggu awal tuh benar-benar asam lambung. Pau tuh nggak pernah kena asam lambung sebelumnya. Tiba-tiba sakit asam lambung kan. Terus ya udah, gara-gara kayaknya entah mungkin karena obat itu atau emang karena asam lambungnya juga, Pau tuh jadi sakit perut gitu kan Bang. Jadi harusnya tuh di hari awal aman-aman aja. Terus di hari itu tuh ada agenda olahraga bareng gitu sama anak Iko. Kan Pau satu kos sama Ewi tapi beda kelas kan. Kita nggak boleh nyebutin nama di Oh sini. ya, Nggak ada kan, namanya Ewi, nggak kan, ada. kan Pau satu kos sama teman ya, teman deket lah gitu. Nah jadi si teman dekat ini pergi, Pau bilang Pau nggak usah ikut ya. Oh ya udah katanya. Awalnya mikir aman-aman aja lah kan, tidur di kosan jam 1 malam. Pau menangis beneran, dia nggak bisa kata gitu. Kayaknya harus dibawa ke IGD. Jadi terbang dia dari GOR, si kawan ini dari GOR, dibawanya 2 orang lain. Kawan ini kayak burung merpati. Terbang udah langsung kayak zrung gitu. 15 menit, nggak nyampe 15 menit dari GOR ke kosan yang di Pasar Baru. Iya. 15 menit jam 1 malam, dibawanya ke RS Unan, dibawa ke rumah sakit. Terus periksa dong sama dokter, kenapa, ditanya-tanyain dong. Pau bilang kayaknya karena asam lambung kayak gitu. Karena gejalanya kayak gitu. Iya, gejalanya kayak gitu, sakit perut, melintir banget gitu. Ditanya di mana sakitnya gitu kan, dikasihlah obat. Terus Pau disuruh tes urin. Karena Pau tuh cuman sekali tes urin waktu mau masuk Unan. Itu kan tes narkoba kayaknya tes urinnya itu. Jadi ya udah, pemikir kayak ya udah tes aja urin kan. Terus udahlah kan, udah dikasih obat, udah mendingan, udah boleh pulang. Kan ada keluar tuh bilnya. Terus si kawan ini bilang, Pau dites hamil kayak gitu. Bener-bener, jadi di bilnya itu tuh ada rincian dananya, obat ini. Terus ada salah satu rincian itu tes kehamilan. Jadi Pau kayak mau dites hamil kayak gitu. Kayak gitu sih ceritanya. Terus Pau cerita ke mama Pau sendiri kan, kayak dites hamil. Terus Pau ketawa juga karena kayak
kenapa kok sampai dites hamil gitu, nggak ngerti juga kenapa dites hamil, padahal masalahnya asam lambung gitu, asam lambung dan susah pencernaannya nggak lancar gitu, tapi dites hamil nggak tahu kenapa, mungkin karena Pau bilang sakit perut kan, jadi dites semuanya gitu. Muntah-muntah enggak muntah-muntah gitu, nggak pusing-pusing juga, enggak, cuma perut aja sakit gitu, tapi memang kayak semua bagian perut tuh sakit gitu. Jadi entah kenapa si dokter ini tuh kayak sok ide atau gimana nggak ngerti dites hamil. Jadi kayak itu pengalaman lucu juga karena diceritain lagi sama teman yang lain kan, yang 2 orang lagi tuh cowok di bawah, diceritain sama si kawan Pau ini, si Pau dites hamil itu orang itu ketawa jam 1 malam kayak ya Allah. Tapi itu lucu juga karena kayak heran aja gitu kalau dites hamil, padahal nggak ada ngapa-ngapain, nggak pernah ngapa-ngapain juga. Pas baru dengar dari si kawan ini kalau ternyata di bionya itu ada tes kehamilan, reaksi Pau gimana tuh? Karena udah lemes kan ya, kayak gue nggak inget sih reaksi gimana, cuman kayak hah gitu, kayak hah gitu aja, kenapa harus dites hamil kayak gitu, kayak ya udah sih, toh hasilnya negatif sih, alhamdulillah kan. Karena kalau positif kan gue bingung siapa bapaknya, kenapa nggak ngapa-ngapain sama orang. Ya Allah, boro-boro. Aduh, heran deh. Dan itu lucu sih pengalaman. Akhirnya itu dikasih tahu ke keluarga kapan? Malam itu juga? Besokannya atau 2 hari kemudiannya gitu. Tahu. Tapi kayak ya udah Pau ketawa aja karena ya Pau juga tahu kan Pau tuh nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Pau kan anak baik-baik budi. Yakin. Iya kan, Pau anak baik budi, polos tak berdosa. Atau jangan-jangan pas tes kehamilan itu dokternya yang salah. Jadi hasilnya dibikin negatif. Sama siapa tapi bapaknya guling dong yang bersama Pau tiap malam. Kasihan ya Anda ya, nggak punya pacar ya. Aduh, agak-agak payah sih kalau udah bertrauma dengan perasaan ini gitu. Tapi itu bisa jadi sebuah kebanggaan juga nggak sih? Kebanggaan gimana? Ya, gue nggak punya pacar tapi gue udah pernah tes kehamilan loh. Antara kebanggaan atau keanehan atau keunikan gitu bang, aneh aja gitu. Aneh karena ya mungkin dokternya curiga karena mereka tes itu bisik-bisik kan, 2 dokter, dokter dan perawat kayak gitu. Oke, aduh apaan sih gitu. Jadi Pau bawa tidur aja karena disuruh tidur gitu kan, istirahat aja di situ. Tapi mereka tuh kayak ngomong-ngomong gitu, abis itu disuruh kayak ini ya tes urin kayak. Pau mikir kayak ya udah gitu, nggak karena orang sakit apa sih yang dipikirinnya gitu kan, kayak ya udah nurut aja gitu, manut aja. Tapi ternyata itu penyakitnya apa sebenarnya? Karena asam lambung dan karena masalah haid itu gitu. Karena Pau pernah asam lambung kan, jadi kan karena udah nggak enak perut, jadi makan nggak rutin dan pencernaan juga nggak lancar, jadi komplikasi lah, bermasalah lah itu gitu. Kayak gitu karena itu. Abis itu ya udah nggak kenapa-napa kayaknya, dikasih obat gitu kan, semingguan lah rutin minum obat itu gitu. obat asam lambung, obat pencernaan kayak dikasih sama dokternya. Ya udah habis itu udah sembuh aja, nggak ada kenapa-napa. Teman-teman di sekitar gimana tuh? Pas ada nggak sih mereka yang dengar, wah si Pau tes kehamilan, emang dia bisa ngapain? Ada yang kayak gitu nggak? Nggak tahu sih bang, karena yang deket-deket tuh paling kayak cuman ketawa-ketawa aja gitu. Pokoknya nggak tahu nih kok, ternyata si kawan ini menceritakan sama orang lain kayak ih apa-apaan. Itu kan cerita lucu, tapi nggak apa-apa sih, karena kayak ya udah Pau kan nggak ngapa-ngapain. Bukan aib juga. Bukan aib, kayak lebih ke cerita lucu aja gitu. Kalau ditanya pengalaman lucu mungkin itu yang Pau cerita. Nggak ada rencana buat bener-bener jadi aib. Kayak belum sih sampai saat ini. Belum, berarti akan ada rencana. Nanti kalau udah halal ya. Kalau orang ada calonnya udah sah, nah, baru. Kan kita nggak boleh mengotori diri. Itu bayarnya berapa tuh waktu itu? Tes kehamilannya itu berapa? Yang kemarin tuh aduh Pau lupa deh, kayaknya itu sama obat-obatannya itu 200-an, tapi itu total, tapi sama obat sama tes dan kawan-kawannya gitu kayaknya 200-an deh, Pau lupa, tapi mahalnya di obatnya, saya ingat Pau. Bukan di tes kehamilan itu yang kayaknya di tes kehamilannya itu nggak mahal, kalau obat-obatnya yang lebih mahal gitu, karena ada beberapa obat dikasih sama dokternya. Obat kehamilan enggak. Reaksi teman-teman yang paling gak diduga gimana? Ada nggak? Selain yang sekedar kaget atau ketawa gitu? Saya ingat Pau sih nggak ada, karena kayak mereka udah tahu Pau itu gimana gitu. Oh, mereka udah nyangka kalau bakal pasti bakal tes kehamilan gitu. Enggak, maksudnya kayak mereka tahu aja kayak itu lucu aja gitu, itu hal lucu aja, karena langsung diceritain kronologis panjangnya gitu, kayak si Pau tes hamil kok bisa kayak gitu, langsung diceritain panjang-panjang gini. Yang menceritakan bukan Pau, tapi si kawannya satu lagi gitu.
pernah iseng gak sih nyeritain ke orang tapi langsung ke poin itu, gue habis tes kehamilan lo, kayak gitu? Bukan ceritain konstruksi awal sakitnya apa terus tiba-tiba sejauh ini belum, kayak perlu dicoba sih. Perlu dicoba sih kayak gimana reaksi orang-orang, iya. Gimana reaksi orang waktu dibilang aku pernah tes kehamilan gitu. Kayaknya orang akan terkejut sih, harusnya perlu dicoba sih kayaknya ya, tapi belum tahu targetnya siapa. Kalau itu udah dicoba mungkin kasih tahu, terus kita bikin lanjutan dari yang ini. Siap. Oke ya. Oke, segitu ya. Terima kasih banyak waktunya dan cerita-cerita memalukan, nggak memalukan juga sih, tapi ya begitulah, orang nggak punya pacar tapi udah tes kehamilan aja ya kan, melangkahi beberapa tahap itu dia. Langsung loncat. Oke Pop, terima kasih.